Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana shaqiyya wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kula panjenengan sedaya sampun melebet bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban menika terus seorang ulama Dhunnun al-Misri disebutkan Rajab syahruz zar'i wa Sya'ban syahruz saqi wa Ramadan syahru hisadi kullun yahsud ma zar'a wa man lam yazra nadima yaumal hasadi, yang artinya Imam Dhunnun al-Misri menyampaikan bahwa Rajab itu adalah bulan bercocok tanam. Sya'ban syahruz saqi, bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram tanaman-tanaman yang kula panjenengan sedaya tanam di bulan Rajab. Wa Ramadan syahru hasadi, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan di mana kula panjenengan sedaya bakale ngunduh, bakale panen. Kullun yahsud mazara'ah, semua manusia yang bercocok tanam yahsud mazara'ah, bakale panen apa yang ditanam. Wa man lam yazra wa man doya'az zira'ata nadima yaumul hasad, siapa yang belum bercocok tanam maka dia akan menyesal di mana hari manusia pada panen. Terus Sya'ban menika adalah kesempatan terakhir damel kula panjenengan sedaya untuk nawa, untuk bayar utang poso, terutama damel ibu-ibu, damel putri-putri kula panjenengan sedaya sing gadah utang poso dinten Ramadan yang lalu. Jangan sampai kula panjenengan sedaya cara tiang hutang niku mboten saged bayar utang poso sampai melebet poso yang akan datang. Siapa yang belum lunas hutange, mula posone benjing harus berpuasa dengan membayar fidyah. Selama hutang tersebut belum terbayar, selama hutang puasa tahun yang kemarin belum terbayar. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, niki sekedar informasi kersane kula niki ngelingaken awak kiyambak kali para jamaah sedaya
kersane saling ngelingaken kebagusan sehingga kula panjenengan sedaya niku mboten gadah utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Pagi niki kula badhe nyampeaken tentang bab hakil walida ini. Bab tentang hak-hak orang tua daripada anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya, an Sa'id bin Mas'ud an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu maqala ma min mu'minin lahu abwani fayasbah wa huwa muhsinun ilaihima illa fatahallahu lahu babaini minal jannati wa la yaskhut alaihi wahidun minhuma fayurdiyallahu ta'ala anhu hatta yurdi kila wa in kana dzaliman qala wa in kana dzaliman, yang artinya dari Ibnu Sa'id, dari Sa'id bin Mas'ud an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas mudah-mudahan ridho Allah kepadanya, berkata, ma min mu'minin, tidak ada seorang mukmin lahu abwani fayusbihu wa huwa muhsinun ilaihima, dia mempunyai dua orang tua, fayusbih wa huwa muhsinun ilaihima, kemudian orang tersebut masuk pagi hari, wa huwa muhsinun ilaihima, kemudian dia berbuat baik kepada orang tua, illa fatahallahu lahu babaini minal jannah, Allah membuka dua pintu dari pintu surga. Wala yaskhut alaihi wahidun minhuma fayurdiyallahu ta'ala anhu, dan tidaklah membuat marah salah satu dari keduanya, fayurdiyallahu ta'ala anhu, Allah akan ridho kepadanya, hatta yardo, sampai sampai Allah juga ridho, kila wa in kana dzaliman, meskipun orang tua tersebut zalim. Di dalam riwayat lain, meskipun orang tua niku kafir. Nabi Ibrahim niku para rawuh, para sedherek sedaya, bapake niku pembuat patung. Tapi Nabi Ibrahim tasik mendoakan Rabbil firli wali walidayya. Iku Nabi Ibrahim. Kula panjenengan sedaya pun sampai karena orang tua zalim melampaui batas, kemudian boten taat ngarsanipun Gusti Allah, kula panjenengan sedaya boten purun ndongaaken orang tua. Waruya hadal khabar marfu'an ziyadatan qala wala yasbah wa huwa si'an ilaihima illa fatahallahu lahu babaini minan nar wa in kana wahidan fawahidan. Wala yasbah, tidaklah seseorang itu masuk pagi wa huwa si'an ilaihima, tapi dia berbuat jahat kepada kedua orang tuanya, illa fatahallahu babaini minan nar, Allah akan membuka dua pintu dari neraka. Niki Allah yang berjanji kiambak. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Musa niku nate nyuwun wasiat ngarsanipun Gusti Allah. Qala Musa alaihi salatu wassalam, ya Rabb ausini, qala usika bi, qala ausini, qala usika bi ummika, wahai Allah berilah nasihat saya, qala usika bi, saya berwasiat hendaknya kamu taat kepadaku, qala usini, qala usika bi ummika, kemudian nasihatilah saya, qala usika bi ummika. Kemudian Allah berwasiat kepada Nabi Musa,
usika bi umika, saya menasihatimu dengan berbuat baik kepada ibumu. Qala usika bi umika. Kemudian berilah nasihat saya. Kemudian Allah menjawab usika bi umika. Saya berwasiat kepadamu untuk berbuat baik kepada ibumu. Qala usika bi abika. Kemudian terakhir beri wasiat kepada saya usika bi abika. Allah terakhir mengatakan saya berwasiat untuk berbuat baik kepada bapakmu. Terus berwasiat kepada Nabi Musa, kengken berbuat baik pertama kali kepada Allah, kemudian kepada ibu. Kepada ibu niku 2 kali disebutkan. Bi ummika. Yang ketiganya bi abika. Ada apa dengan ibu? Nggih. Ibu niku para rawuh para sederek sedaya madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama damel putra putri kula lan panjenengan sedaya. Bayangkan, di dalam perut anak tersebut bersemayam, hidup di dalam perutnya ibu. Begitu anak tersebut berada di perutnya ibu, lantas kemudian ibu menika taat ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, mendidik kandungannya, maka keluar dari kandungan ibu anak tersebut taat ngarsanipun Gusti Allah. Terus pendidikan pertama niku di dalam perutnya ibu. Sementara bapak niki cuman ngikir tok. Mula terose tiang-tiang sepuh seniyen niku wong wedok niku kados tanah. Lek tanahane apik yo, senajan wong lanange elek, mlebu ten jerone tanah diproses dengan tanah tersebut bakal tutul jenenge keturunan-keturunan sing sae. Iki para rawuh para sedherek-sedherek. Lamun ibuke menika sadar taat ngarsanipun Gusti Allah. Terus ibu niki terus Kanjeng Nabi al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Pun sampai macem-macem dan tiang sepuh wedok. Para rawuh para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, ada sebanyak cerita ja'a rajulun ilan nabi faqala inni uridul jihada. Datang seseorang kepada baginda Nabi, inni uridul jihad. Wahai Rasul, saya pengen berjuang, saya pengen ikut perang. Qala akhi abawaka ahayyun abawaka? Qala na'am. Qala fa fihi ma fajahid. Rasulullah bertanya, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qala na'am. Orang yang datang kepada baginda Nabi menjawab, ya, orang tua saya masih hidup. Qala fa fihi ma fajahid. Maka kata Nabi kepada keduanya, kamu berjihadlah. Okay. Kepada kedua orang tua berjihadlah. Pun sampai disio-sio. Para rawuh para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, al jihadu fi sabilillah taala birrul walidaini afdal minal jihadi fi sabilillah. Berarti birrul walidaini afdal minal jihadi fi sabilillah. Berbakti kepada kedua orang tua afdal minal jihadi fi sabilillah. Itu lebih utama daripada perang di jalan Allah. Terus kula panjenengan sedaya sukses kados ngeten niki amargi doa
lan tirakate tiyang sepuh. Pun sampai kula panjenengan sedaya niki rumangsa gedhe, rumangsa berhasil tanpa menyadari jerih payah tirakate tiyang sepuh. Kula saged kados ngeten niki tirakate Umi. Kula kados ngeten niki saged kereng niku karena bapak kula kereng. Lek wonten derek mboten salat niku dikengken cepet nyingkre. Umi kula nggih ngoten. Kereng tiange. Lek wonten tiang darusan mantun wonten ngomong ten jajare kengken medal. Ayo nyingkre. Darusan kok ana sing ngomong ngrameni. Niku. Terus mantune salat mboten wiritan. Kali umi kula niku seneni. Dereng nawa maos Qur'ane, ngatamaken Qur'ane. Dereng maos selawate umi. Terus keberhasilan anak niku termasuk keberhasilan orang tua. Para rawuh para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Lanjutannya li'anna nabiyya amarahu ayatrukal jihada wa yastaghil bibirril walidaini wa hakadha naqulu innahu la yajuzu lirajuli ay yakhruja ilal jihad fi sabilillah idza lam yu'dan lahu abawahu. Begitulah baginda Nabi menyuruh untuk meninggalkan perang di jalan Allah wa yastaghil bibirril walidaini dan memerintah untuk bersibuk-sibuk berbakti kepada orang tua. Wa hakadha naqulu annahu la yajuzu lirajuli ay yakhruja ilal jihad. Begitulah kami mengatakan kepada orang laki-laki ya tidak boleh keluar untuk perang idza lam yu'dzan lahu abawahu, apabila kedua orang tuanya tidak mengizini. Terus lempun tiang sepuh mboten ngerestoni, nggak usah berangkat. Ya. Malam yaqa an-nafiru amma aman wa takunu ta'atul walidaini afdal minal khuruji ilal ghazwi. Ya. Malam yaqa an-nafiru aman, yang selama apa? Belum terjadi namanya an-nafir. Nafir itu kiambake di dalam manah niku boten wonten nawa, boten wonten keinginan untuk melarikan diri dari peperangan. Dia punya semangat di dalam hatinya untuk berperang, tapi Kanjeng Nabi memerintahkan untuk berperang atau berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi, para rawuh para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, adabul masyi lil waladi amamal walidain. Tata kramane kula panjenengan sedaya nalika berjalan dengan kedua orang tua. Terose wa an Farqis Sanaji qala qara'tu fi ba'dil kutub annahu la yambaghi lil waladi ay yatakallama idza syahida walidayhi. Menurut Farq An-Nasaji, beliau berkata, qara'tu fi ba'dil kutub, saya banyak membaca di sebagian kitab-kitab, annahu la yambaghi lil waladi ay yatakallama idza syahida walidahi. Tidak boleh bagi seorang anak itu berbicara apabila anak tersebut melihat atau berhadapan dengan orang tua. Kados kula panjenengan sedaya lek sowan ten Pak Kiai niku mboten angsal yabda'il kalam qabla al-mudir ayatakallam. Yas'al. Ya. Tidak boleh memulai omongan kalau seorang kiai itu belum
bertanya. Terus lek sowan ten kiai ageng assalamualaikum dijawab waalaikumsalam monggo pinara sampean pinara monggo lenggah jenengan lenggah dereng ditangleti tiang sing gadah sopan santun tidak boleh memulai pembicaraan sebelum Pak Kiai bertanya ataupun mulai omongan. Kadose kula panjenengan sedaya yang merasa anak Allah yabda al kalam idza syahidal walidain. Tidak boleh memulai omongan di depannya orang tua illa biiznihima, kecuali diizini oleh kedua orang tua kula panjenengan sedaya. Wala yamshi baina yadaihima, tidak boleh berjalan di depan kedua orang tua. Dados lek santri niku biasane wonten gurune, wonten kiyane, niku mboten purun berjalan di depannya, berjalannya di belakang. Niku tandane tata krama sopan santune seorang anak atau seorang murid. Wala an simaliha wala an yaminiha wala an simaliha, baik dari di samping kanannya maupun di samping kirinya tidak boleh. Ila ayat wa fayujibuhuma, kecuali dipanggil oleh salah satu dari orang tua. Jong rene jong. Baru dengan marek. Nggih. Walakin yamshi khalfahuma, akan tetapi hendaknya anak itu berjalan di belakang kedua orang tua. Ya. Kama yamshil abdu khalfa maulahu, seperti seorang budak yamshi khalfa maulahu, berjalan di belakang majikannya. Terus boten angsal mendahului orang tua. Kados ya napa santri ngeteraken Pak Kiai. Ten wingkinge beto kitabe. Ten wingkinge kadang beto napa barang-barange. Mboten angsal napa ten sebelah kanane, mboten angsal ten sebelah kirine. Lek lari-lari sak mangken wis mboten mengindahaken ngoten niku. Nggih. Kadang diseki tiyang sepuhe. Kadang nggih kados koncoe, Mas. Kados koncoe. Nggih. Para rawuh para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, wa dzakara anna rajulan jaa ila nabi faqala ya Rasulullah inna ummi kharifat indi wa ana at'amuha biyadi wa asqiha wa waddi'uha wa ahmiluha ala atiqi. Datang seseorang kepada baginda Nabi. Faqala, berkata seseorang tersebut, ya Rasulullah, inna ummi kharifat indi wa ana ut'imuha. Sesungguhnya ibu saya ini mengigau. Mengigau itu bersuara di saat tidur. Wa ana ut'imuha biadi, saya memberi makan dengan tangan saya kepada ibu. Wa ustiha, dan saya memberi minum dengan tangan saya. Wa waddi'uha wa ahmiluha ala atiqi, kemudian saya mengambilkan wudhu ibu. Wa ahmiluha ala atiqi, dan saya menggendong ibu di bahu saya. Fahal jazaituha, apakah itu bisa menebus kebaikan orang tuaku? Qala la wala wahidatun mim mi'atin. Apa kata Nabi? Tidak, itu belum menebus kebaikan kedua orang tua. Tidak 1% pun. Meskipun kula panjenengan sedaya sak ben dinten nyukani nedo, nyukani ngombe, kemudian jenengan gendong
ibu jenengan nalika badhe ten gedhe niku dereng nebus kebaikane tiang sepuh. Walakinnaka qad ahsanta wallahu yusibuka 'alal qalil. Akan tetapi kamu sudah berbuat baik, tapi Allah memberi pahala alal qalil katsiron, dari perbuatan yang sedikit tapi pahalanya banyak. Niki. Terus niki nuntut tiang niki nuntut ngarsanipun Rasulullah kinten-kinten dengan membawa orang tua di bahunya niku bisa menebus kebaikan orang tua. Dereng watah kebaikane orang tua. Terus pun sampai kula panjenengan sedaya rumangsa cukup berbuat bakti kepada orang tua. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala niku memerintahkan kula panjenengan sedaya. Dawuhipun Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memutuskan alla ta'budu illa iyyahu. Jangan menyembah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Terus syaratnya harus menyembah kepada Allah. Setelah menyembah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Niki kunci urip. Kunci urip. Yakni amara rabbuka la tuwahidu ghairallahi ta'ala. Artinya Allah memerintah agar tidak bertauhid selain kepada Allah. Kemudian wa yuqalu alla ta'budu illa iyyahu alla tuti'u ahadan anil fil maksiyah. Arti dari jangan menyembah kecuali selain Allah, artinya la tuti'u ahadan fil maksiyah. Jangan sekali-kali mentaati seseorang di dalam perbuatan maksiat. Sinten mawon. Baik itu guru, baik itu orang tua, kalau sudah berbuat maksiat jangan ditaati. Lakin atiullaha fima ya'murukum bih. Akan tetapi taatlah kepada Allah di dalam perintah-perintah Allah. Wabil walidaini ihsana, yakni birrun bihima wa atfan alaihima. Sedangkan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua adalah atfan alaihima, birrun bihima wa atfan alaihima. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, wa atfan alaihima, berlemah lembut kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar. Ketika salah satu dari kedua orang tua itu sudah masuk waktu tua, waktu pikun, atau waktu lemah, yakni al-haram ahaduma au kilahuma, salah satu sudah masuk tua, yakni ahadul abawaini au kilal abawaini, fala taqul lahuma uffin, maka jangan mengatakan perkataan yang menyakiti hatinya orang tua. Biasanya kan tiang sepuh niku pun aneh-aneh, yuraddu ila ardalil umur, dikembalikan kayak anak kecil, rodok pikun. Ketika orang tua sudah tua renta kados ngoten niku, balik kados tiang alit, aneh-aneh nyuwune. Jangan sekali-kali kula panjenengan sedaya kemudian mengatakan wala taqul lahuma qaulan radian. Jangan mengatakan perkataan yang jelek.
Wa yuqalu ma'nau idza kabural abawani wahtaja ila raf'i baulihima wa ghaitihima. Artinya ketika orang tua itu sudah tua renta, membutuhkan ila raf'i baulihima, membutuhkan bantuan untuk membuang air, baik air kecil maupun air besar, fala ta'khud bi amfiha indal zalika, maka jangan sekali-kali kula panjenengan sedaya merasa berat untuk membantu kedua orang tua. Nggih. Kula panjenengan sedaya alit dicewoki. Diteraken ten jeding. Begitupun ageng tiyang sepuh panjenengan tasih wonten ngoyo ngompol ngising sembarangan, kula panjenengan sedaya boten purun berseni. Cek kurang ajar. Sungguh kurang ajar. Sumaqala walatan harhuma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan walatan harhuma, jangan menghardik kedua orang tua. Niki wonten ceritane mangken. Ceritane wonten seorang laki-laki yang bernama Alqamah niku nggada estri. Alqamah niki para rawuh para sedherek sedaya salate top, zakate top, posone top. Cuman kelirune napa? Niku nyiyo-nyiyoaken ibuke. Senenge ten estrine luar biasa. Begitu ibunya datang kepada Alqamah disio-sio. Boto boten disukani. Akhirnya medal ibuke Alqamah niku medal saking griyane Alqamah. Begitu medal nggih ibuke Alqamah jatuh sakit Alqamah menika. Begitu jatuh sakit sampai meninggal dunia sakaratul maut, garwane Alqamah niki ndugi ten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, inna zauji asabahul marad. Wahai Rasul, sesungguhnya suami saya niki tertimpa penyakit, yaitu sakaratul maut. Kemudian Rasulullah nyuruh sinten? Ali, nyuruh Bilal, nyuruh Salman, nyuruh Ammar dikengken nekani Alqamah. Talqin Alqamah. Tuntun untuk mengucapkan syahadat. Terus Ali, terus Salman, terus Bilal, terus Ammar, innahu la yashhad. Alqamah tidak bisa mengucapkan syahadat, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah ya Rasul. Panggil. Bilal datang kepada Rasulullah lagi, memberitahukan bahwa Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tahlil. Akhirnya, ya Bilal, ahayyun walidahuma, apakah kedua orang tuanya masih hidup? Bilal menjawab, bapaknya udah meninggal, tinggal ibunya yang sudah tua renta. Datangin, suruh ke saya, atau saya datang kepada ibunya. Akhirnya ibunya mengambil tongkat, datang ke Kanjeng Nabi. Begitu datang ke Kanjeng Nabi, beliau menyampaikan bahwa Alqamah ini puasanya top, sholatnya top, sodakonnya top. Namun saya disakiti oleh Alqamah. Dengan apa Alqamah menyakiti kamu? Alqamah mengutamakan istrinya daripada ibunya. Akhirnya, apakah kamu ridho atau tidak?
dengan anakmu yang sekarang sakaratul maut. Kalau kamu tidak ridho, saya suruh Ali, saya suruh Bilal, saya suruh Salman, saya suruh Ammar untuk mengumpulkan kayu bakar, saya bakar anakmu. Akhirnya anak saya itu adalah darah daging saya. Engkau rela akan membakar di depan mata penglihatanku, wahai Rasul. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, anna adaballahi abqa wa asyaddu fil akhirah. Wahai Ibu Alqamah, ketahuilah bahwa siksa Allah di akhirat itu lebih kekal dan lebih besar daripada saya bakar anakmu di dunia ini. Akhirnya, kalau begitu ya Rasul, saya ridho kepada anak saya dan saya maafkan kesalahan-kesalahan anak saya. Langsung Rasulullah memerintah Bilal, a'ti baita Alqamah, pergi kamu ke rumahnya Alqamah. Begitu nyampe di pintu rumah Alqamah bisa mengatakan la ilaha illallah. Bilal menyampaikan kepada orang-orang di sekitar Alqamah, inilah sebab musabab anak yang tidak taat kepada ibunya sampai tidak bisa membaca kalimat tauhid di saat sakaratul maut. Kemudian datang Bilal menyampaikan kepada Rasul bahwa Alqamah bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tahlil la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah datang untuk mengkafani, untuk mensolati. Kemudian menyampaikan inilah akibat anak yang tidak mau berbakti kepada ibunya. Orang-orang para saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, walatan haruma, jangan menghardik keduanya, jangan menghardik kedua orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada kedua orang tua itu dengan kata-kata yang baik, yang mulia. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati, yakni kun dalilan rahiman alaihima. Artinya hendaknya kamu di mata orang tua itu yaitu hina rahiman alaihima, kasih sayang kepada kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma, yakni idza mata fatu lahuma bil maghfirah, nalikone kedua orang tua itu meninggal, fatu lahuma bil maghfirah, maka doakan kedua orang tua mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Terus diceritakan di dalam niki, waruya an ba'di tabi'in radhiyallahu anhum annahu qala man da'a li abawahi fi kulli yawmin khamsa marratin faqad adda haqqahuma. Barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya setiap selesai sholat 5 waktu, faqad adda haqqahuma, dia sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada kedua orang tuanya. Li'anna Allah Ta'ala anishkur li waliwalidaika ilayyal masir. Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, anishkurli, hendaknya bersyukur kepada saya, waliwalidaika ilayyal masir, dan kepada kedua orang tuanya dan kepada Allah semuanya akan kembali. Artinya para ulama, para mufassirin mengatakan fasyukrullahi ta'ala ayyusalliya fi kulli yaumin khamsa marratin, tandanya syukur kepada Allah hendaknya seseorang itu sholat 5 waktu. Ya, wa kadzalika syukrul walidain, begitu juga mensyukuri kedua orang tua dengan ayat wa lahuma fi kulli yaumin khamsa marratin, hendaknya berdoa kepada Allah untuk
kedua orang tua khamsa marratin selama 5 kali. Pun sampai kula panjenengan sedaya mantune salat sing didongaaken niku cuman anake. Tapi wong tuane mboten didongaaken. Mula lek ndonga niku Allahumma firli wa li walidayya wa li ajdadi wa jaddati wa masyayikhi wa asatidati warhamhum kama rabbauni shaghira. Ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya, wali masyayikhi wa asatidati, dan guru-guru saya. Warhamhum kama rabbauni shaghira. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani di saat saya kecil. Terus bukan hanya orang tua, guru kula panjenengan sedaya juga dimintakan ampun kepada Allah. Kersane ilmune niku semakin kuat lek ndongaaken gurune. Bukan hanya orang tua, tapi guru ini pun didongaaken. Para rawuh, para sedherek-sedherek yang dimuliakan oleh Allah, terakhir wa yuqalu lil walidaini 'alal waladi asyratu huquqin. Dikatakan bahwa kedua orang tua itu mempunyai hak dari anaknya. Berapa? Asyratu huquq. Minimal ada 10 hak. Ahaduhuma annahu idahtaja ila ta'am at'amahu. Apabila kedua orang tua itu butuh makanan, anak harus memberi makan. Wasani idahtaja ilal kiswa kasahu in qadara alaihi. Apabila kedua orang tua membutuhkan pakaian, anak harus memberi pakaian orang tua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Karena apa? Allah itu memerintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Temanilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Wal musahabah bil ma'ruf ayut imaha idza jaa wa yaksuhuma idza ariya. Sedangkan berbuat baik di dunia itu ayut imaha, yaitu memberi makanan apabila keduanya lapar, wa yaksuhuma idza ariya, dan memberi pakaian apabila keduanya itu sedang tidak punya pakaian. Oh Pak, mari ki riyo Pak. Tuku klambi mari. Sampeyan tumbasaken. Sampeyan tuku dadi apa? Jahitaken Pak. Saya pengen ganteng, koyakane gantenge anakku. Ya harus dijahitaken. Favorite napa? Bentuke yak napa? Mereke napa? Sampeyan tangledan. Nggih. Pun sampai sing elek-elek disukanaken tiyang sepuhe sing apik-apik jenengan damel. Lek jenengan ganteng atau ayu, kudu bapak ibuke ganteng lan ayu. Aja gantenge dhewe atau ayune dhewe. Wasalis idza taja ahaduma ila khidmati khadamah. Apabila yang ketiga membutuhkan pengabdian, pelayanan, hendaknya melayani. Warabi idza da'ahu ajabahu wa hadarahu. Apabila orang tua memanggil, hendaknya menjawab dan menghadiri. Jangan kok hanya ucapan, yo, nggih, tapi enggak menghadiri secara zahir. Niki. Wal khamis idza amarahu bi amrin ata'ahu ma lam ya'mur bil ma'siyah wal ghibah. Apabila memerintah dengan satu perintah ata'ahu, mentaati, malam ya'mur bil ma'siyah wal ghibah, selagi orang tua itu tidak memerintahkan berbuat maksiat dan ghibah. Wasadis ayatakallamahu bil layyini wa la yatakallamahu bil kalamil ghalid. Yang keenam, hendaknya bertutur kata dengan lemah lembut. Jangan bertutur kata dengan perkataan yang al-walid, yang kasar. Wasabi alayatu bi ismihi, jangan memanggil namanya. Nama saya Ismail. Ismail. Jangan.
panggil ayah, bapak, abah, umi, jangan manggil namanya yang sesungguhnya. Kalau nawa nggak ada Cak Iksan, kalau panggil Cak Iksan, setunggal memang lebih sepuh saking kula, setunggal malih memang nawa hatta rendah usianya kula panggil Cak Ikmal, Cak Akmal, Cak Husen niku sebagai takdim wa takrim, menghormati dan memuliakan. Apalagi orang tua. Wasamin ayam syikholfah, hendaknya berjalan di belakangnya, jangan sekali-kali berjalan di depannya. Watase ayurdilahu mayardo li nafsi, hendaknya ridho untuk kedua orang tua, kama yardo li nafsi, sebagaimana dia ridho untuk dirinya sendiri. Terus lek kula panjenengan sedaya senengane atlas, pun sampai orang tua dibelikan sanes atlas, tumbasaken merek yang sama, kalau bisa merek yang lebih bagus. Qala Allah Ta'ala hikayatun an Nuhin alaihi salatu wassalam rabbi firli wali walidayya. Wal ashir, dan yang terakhir watase wal ashir yang ke-10 nggih menika ayat walahu bil maghfirati kamayat uli nafsi, hendaknya berdoa kepada orang tua agar diampuni oleh Allah sebagaimana dia berdoa untuk dirinya sendiri agar diampuni oleh Allah. Sebagaimana Nabi Nuh niku selalu berdoa. Kama qala Allah Ta'ala hikayatan an-Nuh rabbi firli wali walidayya, sebagaimana Nabi Nuh berdoa untuk kedua orang tuanya. Wa hakadha an Ibrahim, begitu juga Nabi Ibrahim. Ya. Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Niku dungane Nabi Ibrahim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, terakhir tarkud doa lil walidaini yudikul aish, meninggalkan doa untuk orang tua itu yudikul aish, bisa menghimpit hidup kula panjenengan sedaya. Lek pengen rezekine lancar, lek pengen uripe bahagia dunia akhirat, dongaaken tiyang sepuh. Bahkan ada cerita orang tua saya sudah meninggal. Bagaimana saya berbuat bakti kepada orang tua? Baca Al-Quran ditujukan kepada orang tua. Bersedekah, ngundang tiang tahlilan, hadiahkan kepada kedua orang tua. Kalau memang orang tuanya sudah meninggal dunia. Niki cara-cara kula panjenengan sedaya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Mugi-mugi niki sing saged kula sampaikan dados ilmu yang bermanfaat. Dan dados akan keselamatan dan kebahagiaan kula panjenengan sedaya dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.